Lihat apa toh Pak Di? Gorengan. Nah, gorengan ini bagian dari makan siang gratis di sini. Loh, gorengan? Iya. Lah ini nggak bergizi no? Loh, gizinya justru sangat tinggi ya Lek ya. Katanya itu mau meningkatkan gizi, gorengan ini malah kolesterol. Itu kalau untuk usia kita. Di sini kita mau ngapain Lek, Mas Adi? Ini loh, ini kita kan diundang sama Lek Dari. Dia kan sebentar lagi itu mau pensiun jadi dari kepala rumah tangga di sini. Wow, dia itu kan butuh persiapan. Segala sesuatu di rumah tangga ini kan dia yang ngurusi. Mau makannya warga sini, terus gaji karyawan-karyawan sini, pembagian tugas karyawan-karyawan di sini ini dia yang ngurusi. Kepala rumah tangga ini. Ya, tapi kalau mau berhenti ya harusnya ngelenggono, legowo gitu. Lah wong mau berhenti aja kok apa-apa kok masih ikut cawe-cawe terus. Loh, dulu itu malah dia itu memberikan kisi-kisi loh, yang mau jadi kepala rumah tangga yang baru, katanya yang rambut putih, katanya yang dahinya berkerut, terus sekarang ganti lagi saatnya pemilihan kepala rumah tangga. Dan yang lebih meyakinkan itu kan sudah memberi kisi-kisi itu terus didukung, pokoknya setelah nanti dilantik itu harus mengurusi yang pertama adalah ketahanan pangan. Nah, justru ketahanan pangan sekarang sudah ada di sini. Ya kan, Lek? Ya, semuanya sudah saya atur. Semua sudah diatur toh. Berarti termasuk nanti itu, ini kan juga sekarang mau lengser jadi kepala rumah tangga, dia kan juga mikirkan anak-anaknya ini. Loh, tapi ya nggak mikir-mikir banget lah. Lawang yang pertama itu kan sudah terpilih jadi wakil, walaupun belum ada keputusan secara resmi. Mau masih pemilihan itu belum selesai gitu. Tapi kan sudah terlihat. Tapi hitung-hitungannya itu kan 1 tambah 1 gitu 11 kok. Lah itu pinter-pinternya yang panitia pemilihannya atau sekarang semuanya sudah apa, Pak? Semuanya sudah saya atur. Ini kalau typo itu biasanya ketika kita nulis ya toh. Ini ngomong aja typo. Dan terus ini untuk menantu sama anaknya yang bungsu. Iya. Lo itu katanya juga baru dicarikan posisi. Mau dicarikan pekerjaan. Mau dikerjakan di ngurusi rumah tangga sini juga, Lek. Iya, semuanya sudah saya atur. Ini Semuanya sudah diatur. ini katanya ada tamu, Lek. Loh, iya, saya lupa. Sambil maaf tak panggil ke tamunya dulu. Iya. Jiwa lupa 5678. Selamat datang. Nah, ini mungkin yang disampaikan oleh Ledar bahwasanya yang mimpin rumah tangga ini yang berambut putih, yang berkerut. Nah, sudah datang. Ini ya, Lek. Ya, Kalau gitu sudah tua. semuanya sudah saya atur. Tapi aturannya ini memang benar-benar aturan yang benar atau aturannya menurut Ledar sendiri? Ya itu menurut saya, tapi semuanya dari sekian sudah saya atur. Hebat loh ini. Hebat loh dia ini. Semuanya sudah diatur. Semuanya itu di bawah kontrolnya Pak Lek dari ini loh. Ya kan? Wah. Nah, kita ada tamu. Selamat datang Pak. Beginilah suasananya menjelang pergantian Pak Kepala Rumah Tangga ini loh Pak. Iya, saya juga ikut-ikutan aturannya Pak Kepala Rumah Tangga. Semuanya sudah apa Pak? Saya atur. Ini kita manggilnya Pak Nino atau siapa Pak? Oh iya, bisa diperkenalkan Pak. Ya, saya Nino, saya terbiasa atau sering mengamati suasana politik sekarang ini. Hati-hati. Oh, saya kira tadi Pak Jangga.
Sama Pak. Pak Janggar. Ya ini menurut pengamatan Pak Nino ini kan kondisi sekarang itu bisa dikatakan anget yo anget, tidak anget tapi kok yo panas gitu. Menurut pandangan Pak Nino seperti apa? Ya kalau anget atau panas ya dibawa ke dokter toh. Gitu. Enggak dibawa ke sini. Ya toh. Diperiksa dulu. Benar ya, Leder? Mohon maaf, suhu politik. Yang ini katanya Leder yang ikut cawe-cawe itu loh Pak. Saya kira suhu badan loh Pak. Nah, makanya kalau soal suhu politik ya mau bagaimana lagi, sudah ada yang ngatur. Kalau anak barep saja bisa dikondisikan, apalagi yang lainnya. Dan sekarang ini semua sudah ditata begitu. Yang barep sudah dapat posisi, kemungkinan situasi sekarang kan masih ada pilkada nanti. Nah kemungkinan dua anaknya juga akan diatur juga nantinya diposisikan. Nah, terus kalau semuanya sudah diatur, apa gunanya kita adakan pemilihan? Ya, Berarti ya. bisa dikatakan seperti orang-orang yang ikut kontestan itu kan bisa dikatakan sia-sia atau Pak Nino? Nggak sia-sia sebetulnya Mas. Jadi itu memang tahap demokrasi kita itu masih demokrasi seolah-olah. Jadi kesannya demokratis, kesannya ada apa namanya kontestasi, padahal sebetulnya kan enggak begitu. Loh kalau dilihat begini loh Pak, dilihat saja ya dulu itu ketika anaknya Pak Dar ini belum jadi apa-apa toh, terus yang barep yang pertama itu dijadikan kepala itu kepala di suatu daerah, terus yang satu ini tiba-tiba mak ujuk-ujuk mak bedunduk itu jadi ketua paguyuban, ya kan? Ya, jadi ketua umumnya tiba-tiba nggak ada track recordnya, terus tiba-tiba juga ini suaranya di pemilihan yang baru ini suaranya paguyuban itu juga menaik loh ya Pak. Itu apa juga termasuk sudah diatur itu tadi ya Pak? Ya, semuanya sudah saya atur. Kan memang yang kayak gitu kan bisa dipompa. Wong apa namanya ban kendaraan kita saja bisa dipompa apalagi kan suara. Nah sudah banyak yang bilang dalam waktu 2 hari tiba-tiba yang dipimpin oleh si bungsu ini suaranya bertambah jadi 100.000 lebih. Padahal kalau dilihat secara persentase itu susah atau hampir dibilang sebetulnya penambahan itu pastinya stabil, tapi hari libur kemarin Jumat sampai Minggu itu ada lonjakan yang luar biasa. Wah, ini ngambilnya memang momen hari libur. Ketika hari libur, seperti kita kan healing kemarin ya, cari yang dingin-dingin, ya, makan enak, tempat tidur ya nyenyak, ya, pulang Berubah. Makanya kembali ke posisi awal. Semuanya sudah saya atur. Sebentar, saya tanyanya ke Pak Nino bukan jenengan gitu. ya memang begitu. Jadi sudah banyak orang yang menyuarakan, sudah banyak kejadian, bahkan ada salah satu caleg yang nyoblos di TPS itu bahkan satupun suara buat dia nggak ada. Itu kan juga keanehan-keanehan yang sebetulnya di periode-periode lalu nggak pernah terjadi, tapi sekarang itu jadi kenyataan gitu. Atau mungkin kita pada posisi saat ini itu bisa dikatakan dalam fase ya wis awuren gitu ya. Ya wis awuren. Kalau itu mungkin bahasa yang agak agak keras ya, tapi kalau bahasa halusnya ya semua sudah bisa diatur tadi gitu loh. Nah ya itu tampaknya para warga di sini itu sudah nyerah ya wis awuren lah gitu. Dan nanti kondisi ini akan juga akan terjadi lagi di pilkada nanti, di pemilihan tingkat daerah. Seperti saya sebagai rakyat jelantah dan juga dulur-dulur saya yang melihat acara ini, terus sikapnya harus seperti apa? Apakah mungkin nanti juga akan ada peristiwa mengulang 98 seperti lalu-lalu itu? Kalau itu kita nggak berharap begitu ya, tetapi semoga seusai yang kemarin itu kita bisa mengambil pembelajaran lah, sehingga entah nanti
ajang pilkada November maupun akan diajukan di September itu bisa disikapi dengan bijak. Artinya jangan sampai kalau ada serangan fajar, ada amplop bertebaran ke sana kemari itu mempengaruhi pilihan sebetulnya. Dan hasilnya ya yang kita petik sekarang ini sebenarnya. Dan kita akan menanggung akibatnya nanti selama 5 tahun. Karena salah satu programnya soal makan siang gratis itu sampai sekarang juga nggak jelas. Ini konsepnya akan seperti apa? Loh, itu ada jawabannya loh Pak Nino. Nggak tahu toh? Apa jawabannya? Rahasia. Yang disampaikan kan itu. Malah yang bahas itu Pak Kepala Lurah sekarang loh, Kepala Rumah Tangga sekarang. Makanya. Katanya mau dimasukkan ke pembahasan anggaran 2025 malahan itu. Kalau itu ya kan? tidak masalah sebetulnya, tapi yang jadi persoalan adalah di berbagai media kan juga sudah diungkapkan kalau implementasinya itu hampir nggak masuk akal. Ya, itu. Jadi mau pakai model ada Menko baru, mau anggarannya ngambil dari pengurangan subsidi energi atau mengalihkan dana BOS menjadi untuk makan siang itu semua bisa terbantahkan. Makanya sampai sekarang itu ngambil dari mana masih pada bingung. Lo nggak tahu toh? Nggak Ngambil tahu. dari mana? Rahasia. Pengambilan rahasia. Ngambilnya rahasia. Tahu ada gitu aja. Ya itu berarti memang demokrasi di tempat kita ini belum berjalan dengan baik ya Iya. Pak, intinya itu. Jangan sampai menerima amplop. Lah, ini catatan buat Pak Adi nih. Saya nggak pernah terima amplop. Lah, minggu kemarin kamu nerima amplop sampai beberapa tumpuk itu loh. Nggak pernah saya terima. Amplopnya itu saya buang, isinya saja yang saya terima. Kamu terima amplop banget tuh waktu nikahkan anakmu itu. Lah itu juga bagian dari mengecilkan demokrasi itu. Ya beda, itu sumbangan. Katanya yang terima amplop gitu. Oh, beda konteks ya Pak. Beda. konteks. Kalau yang kayak gitu kan itu memang untuk mempengaruhi pilihan ya. Oh ya. Yang kemarin itu. Jadi memang kalau kita mau berefleksi, rakyat mau jujur mengungkapkan apa yang mereka alami dan terutama di kantong-kantong partai tertentu gitu tiba-tiba berkurang banyak itu ada pasti ada sesuatu. Itu tadi ada yang disebut ini apa? Apa? Rahasia. Rahasia tapi semua pada tahu. Nah iya toh. Apa Lek? Ini loh, saya lihat jenengan itu kok servismen itu loh. Hah? Ini pada bicara apa? Loh ini yang dibicarakan nggak? Sabar itu yang dibicarakan gitu loh. Bahasanya kok. Saya malah nggak terasa itu. Oh ini semuanya sudah saya atur kok. Jadi berarti yang salah itu malah seperti kita ini gitu loh. Kita terlanjur membahas dia pusing-pusing memikirkan, sedangkan yang dipikir malah Nggak mikir. apa Nah, makanya jalannya seperti ini Pak Adi gitu loh. Iya, Ketika saran, masukan, kritikan itu dari dunia pendidikan pun kan tidak dihiraukan toh. Tidak dihiraukan. Nah, Jangankan dihiraukan, mungkin paham saja tidak. Itu. sampai ada apa itu kemarin pada para guru Petisi. dan ya mengadakan petisi-petisi pikirnya dia cuma tahu petis. Betul Pak. Monggo Pak dipersilakan. Ada makan gratis ini Pak. Ini cuma gorengan loh Pak. Ini bukan makan yang sama susu enggak. Ini enggak ada susunya Pak. Lah susunya di mana, Pak? Sudah saya pikirkan, sudah saya atur Pak. Ini tinggal gorengan. Kita sebenarnya di rumah siapa atau ini? ini belum, kita masih lama. Bro. Masih lama. Masih lama. Tapi tanya apa nggak boleh? Ya bocornya dirahasiakan dulu. Dirahasiakan. Terus ini mengenai menantunya nanti kira-kira diposisikan sebagai apa ini ya Pak Nino ya? Iya iya. Ya kan untuk besok September atau November itu kan banyak peluang ya. Jadi bisa di posisi manapun, baik di mengulang lagi untuk periode kedua ataupun naik ke jenjang level provinsi. Termasuk juga yang putra bungsunya itu juga prediksinya kan partainya akan masuk nih dengan penambahan yang tiba-tiba mesti kita pantau bareng. Nah sayangnya di kita itu tidak ada yang bisa mampu menyaingi
penyelenggara pemilihan untuk mengkolek data C1 sebagai data pembanding. Kawal pemilu yang diinisiasi oleh Mas Ainun Najib itu cuman berapa persen, sehingga kita nggak bisa menyandingkan yang dikolek oleh penyelenggara pemilu melalui Sirekap dengan yang dikolek oleh kawal pemilu. Jadi kita nggak bisa melihat sesungguhnya seperti apa petanya. Oh, berarti bisa dikatakan kita ini cuma bisa pasrah gitu aja ya? Iya, Nah, faktanya itu begitu. kayak pakai aplikasi itu saja ya sudah diakali. Makanya Itu karena nggak bisa dipercaya aplikasinya juga kan. tapi sebetulnya it's okay, itu tetap jalan, dan mestinya partai politik besar itu bisa menampilkan data versi mereka yang mereka dapat di lapangan. Sayangnya juga partai politik tidak bisa mengonsolidasikan atas data itu. Jadi itu yang juga kita sayangkan. Mestinya mereka bisa membangun sistem untuk pendataan hasil-hasil di tiap TPS, kemudian naik ke atas, dan kita bisa sandingkan itu. Nah, tapi kan rata-rata partai yang besar itu kan ikutnya sana semua. Ya, Hanya betul. satu Iya. yang berdiri sendiri. Iya. Betul. Dan ini tampaknya sepertinya membuat warga itu di sini itu trauma, Pak. Ya Kenapa? enggak trauma, tapi enggak sudah seperti alah paling ya sudah diatur gitu tadi loh. Pesimis. Iya. Jadi mental kita itu istilahnya sudah down duluan gitu loh. Alah, paling ya sudah diatur gitu. Ya mestinya tidak begitu ya. Apapun namanya hidup kan juga berjuang. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya di bawah, dan ada kalanya kita memang harus bersusah payah. Bagi kita mestinya ya tidak masalah. Hidup kan selalu berputar. Nggih, Lek Dad. Nah, Betul, itu. Pak. Karena apa? Semuanya sudah saya atur. Nah, seperti itu loh. Jadi kan yang penting itu tetap semangat ya. Semangat berdemokrasi yang baik. Semangat kita disuruh kerja. Ya kerja terus lemes akhirnya. Begitu kita kerja ditinggalin nantinya. Atau kalau kerja berhasil larang. Gitu. Nah itu berasnya habis buat dibagi-bagi kemarin. Nah, makanya. Kakaknya, ya kan, Lek? Betul. Tapi ngomong beras mahal itu kan paling tidak akan meningkatkan derajat hidup para petani. Nah, Tapi petani Vietnam dan Thailand. Lah ya itu. Oh, di sini pupuk juga masih mahal kan? Pertanyaannya apa benar dengan beras mahal itu penghasilan petani kita itu juga meningkat? Apa benar? Ya kan, Lek? Betul sekali. Nah. Semuanya sudah saya atur, loh, Pak. Saya kan tukang atur. Semuanya harus nurut saya, Pak. Kalau nggak nurut saya, ya begitulah, Loh, Pak. padahal dulu kan dalam pidatonya itu pernah berucap bahwasanya sudah menandai orang-orang yang suka impor-impor. Sudah saya tandai, saya buntuti seperti itu. Lah kok tapi sekarang kenyataannya di akhir jabatannya Lek Dar ini, lah kok impor terus. Oh, mungkin tandanya hilang. Sudah Ya, saya tandai itu. Begitulah kura-kura ya, Pak ya. Ya begitulah yang terjadi kan seperti itu kenyataannya ya, Pak ya. Betul, Pak Nino. Iya. Ya itu ternyata tandanya itu nggak berguna. Atau jangan-jangan seperti yang disampaikan Lek Dar tadi, nggak paham gitu. Iya. Jadi kita bisa memberikan saran, masukan atau kritikan atau sindiran ya karena nggak paham ya gimana lagi. Ya dia itu berarti mental baja. Nah, dikasih apa mental gitu. Itu bukan mental, Oh, bukan. mental. Tulisannya hurufnya aja sama, bacanya beda. Kalau mental Satria Baja Hitam itu berubah kalau ada musuh. Lah kalau sekarang modelnya berubah kalau ada jabatan.